Baik, selamat sore saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar pelajaran soteriologi, dan ini adalah episode kita yang ketiga, soteriologi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang lalu kita sudah mengupas mengenai kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, sore hari ini kita akan coba belajar bersama-sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yaitu bagaimana dengan posisi Abraham, Ishak, Yakub atau orang-orang perjanjian lama, bagaimana caranya mereka diselamatkan. Dan yang berikut juga seringkali muncul pertanyaan, diperbolehkankah sekarang ini orang Kristen makan makanan yang diharamkan di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47. Nah, ini yang akan kita kupas pada kesempatan sore hari ini. Jadi saya harap masing-masing kita bisa ambil Alkitab, Alkitab kita di tangan, dan dengan Alkitab di tangan kita bisa belajar lebih banyak lagi. Dengan Alkitab di tangan kita bisa belajar lebih banyak untuk mengetahui kebenaran. Nah, baik, sebelumnya bersabar sedikit, saya undang dulu teman-teman yang lain supaya tidak ada yang ketinggalan dari pelajaran soteriologi kita. Baik, mari kita tundukkan kepala. Sebelum kita memulai kelas kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Sore hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran hamba yang menyampaikan, juga saudara-saudara yang menyaksikan melalui live streaming Facebook ini. Kami berdoa Tuhan agar melalui pelajaran ini kami semakin mengerti akan kebenaran-Mu. Biarlah lewat pengertian yang kami miliki, kami sungguh menanamkan dalam hidup kami, menerima Engkau dengan segenap hati, kami diselamatkan, dan juga kami berbagi berita keselamatan kepada orang-orang yang hari ini masih hidup di dalam kegelapan, yang belum diselamatkan, yang hari ini belum hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Engkau menolong kami, pakai hamba dan semua kami yang mendengar, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk melandasi pelajaran soteriologi kita sore hari ini, kita akan melihat satu ayat di dalam Injil Yohanes
Ya, Yohanes pasal yang ke ya, selamat sore Pak Gembala Maranatha, selamat sore buah. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ini ayat familiar sekali bagi kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi sini katakan ya, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, jadi ayat ini memberikan kita satu pengertian bahwa tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada satu orang pun yang bisa ke sorga tanpa melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan." Jadi jalan kebenaran menuju ke sorga yaitu harus melalui Yesus Kristus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 kita lihat, Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, "Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi kita perhatikan ayat ini dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jadi ini ayat ini memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun di bawah kolong langit ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi patokan yang pertama kita lihat ialah Yesus Kristus sendiri mengklaim dirinya dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi siapapun yang ingin menuju kepada jalan hidup, jalan kebenaran, dan jalan menuju sorga, dia harus melalui Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat 12 ini bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Artinya dari ayat ini kita mendapatkan pengertian dan satu penjelasan bahwa tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus. Nah, lalu muncul pertanyaannya. Pertanyaan yang muncul ialah Yesus Kristus hadir di dunia, berinkarnasi menjadi menjadi daging, Immanuel, itu sesudah kurang lebih 5.000 tahun peradaban yang ada di dunia. Kurang lebih 5.000 tahun. Nah, akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib? Artinya kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, di situ bisa dikatakan orang-orang di Perjanjian Lama tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Tetapi janji tentang juru selamat, janji tentang juru selamat sudah disampaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan akan muncul, lalu bagaimana dengan orang-orang Perjanjian Lama? Bagaimana mereka diselamatkan dengan apa? Dan siapa yang menyelamatkan? Karena kalau kita lihat kalau kita perhatikan dari perkataan Tuhan Yesus dari 2 ayat yang tadi kita baca, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa atau tidak seorang pun yang masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kemudian kesaksian para rasul berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Artinya di bawah kolong langit hanya oleh nama Yesus manusia dapat diselamatkan. Nah, akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di Perjanjian Lama? Karena di bawah kolong langit berarti semua orang, termasuk orang-orang yang hidup di masa
perjanjian lama yang hidup sebelum kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan posisi orang-orang beriman di perjanjian lama seperti Abraham, Nuh? Ya, apakah mereka diselamatkan? Nah, kalau mereka diselamatkan, bagaimana cara mereka diselamatkan? Ya, karena Yesus Kristus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Dia. Satu. Yang kedua, dikatakan bahwa tidak ada nama lain di dunia ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nomor satu, ya, dalam episode pertama kita sudah membahas apa itu keselamatan secara iman. Ya, keselamatan dari sudut pandang iman. Keselamatan dari sudut pandang iman ialah terbebas dari hukuman, terlepas ya dari hukuman, dari kebinasaan, dari hukuman dosa. Jadi keselamatan yang dibicarakan di dalam Alkitab atau keselamatan yang berhubung dengan iman adalah keselamatan yang berhubung dengan satu kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang terbebas dari hukuman api neraka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menyebabkan manusia dapat masuk neraka? Kalau ditanya, apa penyebab seseorang dapat masuk neraka? Apa penyebab seseorang dapat masuk neraka? Nah, Alkitab berkata, ya, surga itu tempat yang maha kudus. Surga tempat yang maha kudus. Nah, karena surga tempat yang maha kudus, maka dosa sekecil apapun tidak dapat ada di surga. Nah, itu sebabnya kalau orang berdosa, maka dia tidak akan masuk surga. Kalau orang berdosa, dia tidak akan masuk surga. Ya, penginjil Markus Rohi, GBI, Amazing Grace hadir. Salam untuk saudara-saudara di Sabu. Ya, jadi dosa sekecil apapun tidak bisa ada di surga. Artinya, ya, artinya orang berdosa tidak dapat masuk surga. Nah, itu sebabnya pertanyaannya, bagaimana caranya supaya masuk surga? Nah, cara masuk surga Tuhan Yesus sudah katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Satu. Yang kedua, Tuhan sendiri katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, ini satu statement yang memberitahu kita bagaimana caranya ke surga. Caranya ke surga harus melalui Yesus. Ya, tapi pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di masa perjanjian lama, hidup sebelum kematian Kristus? Bagaimana caranya mereka masuk surga? Bagaimana caranya mereka membereskan dosa mereka? Nah, ya, jadi sekali lagi, untuk masuk surga, dosa harus dibereskan. Untuk masuk surga, dosa harus dibersihkan. Nah, dengan cara apa dosa dibersihkan? Di episode-episode yang lalu kita sudah lihat, dosa tidak bisa dibersihkan dengan perbuatan baik. Dosa tidak dapat dibersihkan dengan amal. Dosa tidak dapat dibersihkan dengan ibadah, kesalehan. Nah, kalau ada yang bertanya, ya nanti lihat di episode yang sebelumnya. Episode yang lalu kita sudah bahas itu. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaian dosa agar seseorang bisa diselamatkan? Nah, kita lihat ya, janji tentang penyelamatan. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, Allah berjanji akan kirim juru selamat. Nah, coba lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ya, dikatakan di situ, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi ini janji akan kirim juru selamat. Ya, Tuhan sudah janji akan kirim juru selamat, dan Tuhan janji bahwa juru selamat itu akan datang dari keturunan perempuan. Nah, pertanyaannya, keturunan perempuan yang dimaksud di sini keturunan yang mana? Nah, orang masih sering salah toh. Keturunan yang mana yang dimaksud di bagian ini?
Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau beritahu bahwa satu-satunya keturunan perempuan di dunia ini ialah Yesus Kristus. Satu-satunya keturunan perempuan di dunia ini ialah Yesus Kristus. Ya. Lalu ada orang bertanya, loh, kan saya lahir dari rahim perempuan. Masakan saya ini bukan keturunan perempuan? Nah, saudara-saudara yang lahir dari keturunan perempuan hari ini melalui proses pembuahan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ya kemudian ya jadilah manusia. Tapi Yesus murni. Dia betul-betul murni keturunan perempuan. Dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang perawan, dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang suci. Ya, dia bukan keturunan ya laki-laki, dia bukan benihnya bukan benih dari benih laki-laki, tetapi Yesus Kristus lahir dari keturunan perempuan. Nah, itu sebabnya ya kalau kita lihat janji ini ya keturunan perempuan yang mana yang dimaksud, jelas Yesus Kristus. Karena tidak ada keturunan perempuan, ya, tidak ada keturunan perempuan di dunia ini selain dari Yesus Kristus. Memang ada mitologi yang mengklaim bahwa ada yang lahir dari telur, ya, ada perempuan yang punya telur, lalu dari telur itu menetas, lahirlah ya dewa ini, dewa itu. Tapi itu semua mitologi. Kenapa disebut mitologi? Karena tidak ada jejak arkeologi dan tidak ada fakta atau data historisnya. Nah, sedangkan mengenai Yesus Kristus, yaitu bukan mitologi, itu suatu fakta sejarah, ya fakta sejarah, dibuktikan dengan data, dibuktikan dengan saksi, dibuktikan dengan bukti-bukti otentik bahwa dia pernah ada, dia pernah hadir di dalam sejarah manusia. Nah, satu-satunya keturunan perempuan, ya janji keturunan perempuan ya diberikan ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah berjanji akan mengirim juru selamat. Allah berjanji akan mengirim juru selamat ya untuk menyelesaikan dosa manusia. Nah, jadi janji akan kirim juru selamat, harusnya orang langsung terbuka pikirannya. Kalau kirim juru selamat, itu artinya apa? Itu artinya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kalau manusia dapat menyelamatkan dirinya, tidak perlu Allah berjanji akan kirim juru selamat. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini. Ya. Nah, ini yang seringkali orang ketika membaca Alkitab, orang kebingungan. Ya, imannya kontradiksi. Kontradiksinya gini. Saya ini mau selamat. Tanya, bagaimana caranya? Harus rajin berbuat baik, harus rajin beramal, harus rajin beribadah. Nah, kalau orang rajin beramal, rajin beribadah, ya rajin ya hal-hal yang secara manusia mampu melakukan untuk menyelamatkan diri, maka tidak perlu dikirim juru selamat. Tidak perlu dikirim juru selamat. Tapi karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, maka Allah janji akan kirim juru selamat. Nah, ini Allah janji akan kirim juru selamat. Nah, janji ini diberikan kepada ya Adam dan Hawa. Ya Adam dan Hawa. Dan kita lihat sesudah ya kita perhatikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya Allah mengambil kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Ya. Menutupi ketelanjangan manusia. Ya kalau kita lihat Kejadian pasal 3 itu 15, sesudah Tuhan janji akan kirim juru selamat, ya ayat 22 dikatakan ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Ya, jadi di sini sesudah Tuhan janji akan kirim juru selamat, lalu Tuhan ya membuat pakaian dari kulit binatang. Perhatikan ya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada pengorbanan binatang, tidak ada penumpahan darah. Ya, manusia diperintahkan untuk makan makanan ya tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itu makanannya. Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa,
Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada penumpahan darah. Ada dosa, maka ada penumpahan darah. Makanya Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, coba kita lihat, ya, Ibrani. Lalu mungkin ada yang bertanya, kita kalau baca Alkitab kita harus teliti. Muncul pertanyaan, kalau begitu apa hubungannya darah dengan, ya, apa hubungannya darah dengan dosa? Apa hubungan darah dengan dosa? Ya. Apa hubungan darah dan dosa? Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa tidak ada penumpahan darah. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, ya, Allah ambil kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Artinya, sesudah manusia jatuh dalam dosa ada penumpahan darah. Lalu kan muncul pertanyaan, lalu apa hubungannya penumpahan darah dengan dosa? Apa hubungan penumpahan darah dengan dosa? Nah, coba kita lihat kitab Ibrani. Apa hubungan penumpahan darah dengan dosa? Coba kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Nah, coba dilihat. Ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ini harus dipahami. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, muncullah pertanyaan, apakah kontradiksi dengan Matius pasal yang ke-6 ayat 12. Kalau di Ibrani bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, Matius 6 ayat 12 katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di Matius 6 ayat 12 bilang, ya, Tuhan minta ampun sama Tuhan sesuai dengan pengampunan yang diberikan kepada orang lain. Berarti kalau kita lihat ini, banyak orang salah memahami ayat ini, memahami dengan salah. Dia punya pemahaman bahwa syarat dia diampuni Tuhan, dia harus ampuni orang lain. Ya, ini banyak orang salah paham ayat ini. Karena ternyata tidak demikian. Karena Ibrani katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi syarat pengampunan yang Allah berikan agar dosa manusia diampuni harus melalui penumpahan darah. Ya, harus melalui penumpahan darah. Lalu apa maksud dari ayat ini? Ya, apa maksud dari ayat ini? Sebenarnya ayat ini punya maksud, ini hubungannya dengan orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini sebelum Kristus mati. Ini janji sebelum Kristus mati, pada waktu itu ibadah simbolik. Jadi ibadah simbolik ini, ayat ini dikhususkan kepada orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, artinya yang menjadi umat kepunyaan Allah. Ya, tiap tahun mereka 1 tahun sekali itu ada hari raya pendamaian, hari raya Yom Kippur, untuk minta pengampunan dosa secara bangsa, ya, kepada Allah. Dan ayat ini sebenarnya berbicara orang yang sudah, ya, menjadi umat Tuhan, wajib bagi dia untuk mengamalkan pengampunan dalam hidupnya, membuktikan bahwa Tuhan itu hidup dalam dirinya. Bukan syarat untuk diampuni dosa. Dia diampuni dosa dulu, sesudah itu baru dia mengamalkan pengampunan. Nah, jadi syarat untuk diampuni dosa harus melalui penumpahan darah. Nah, ini ingat baik-baik. Syarat untuk diampuni dosa harus melalui penumpahan darah. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, lalu darah siapa yang harus ditumpahkan? Darah siapa yang harus ditumpahkan? Nah, coba kita lihat Matius 26. Ya, kan ini darahnya banyak yang ditumpahkan, darah pahlawan, darah banyak, ya, darah, ya, yang mati, isi segala macam, itu kan juga penumpahan darah. Nah, pertanyaannya, darah siapa yang harus ditumpahkan baru manusia dapat pengampunan dosa? Coba kita lihat, ya, Matius 26 ayat 28. Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi Ibrani pasal 9 ayat 22 katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan darah yang dimaksud penumpahan darah siapa? Yesus Kristus menyatakan bahwa, ya, darahnya ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi dosa manusia diampuni lewat penumpahan darah Yesus. Ya, bukan darah, ya, ISIS, ya, bukan darah sembarangan, tetapi penumpahan darah
Yesus. Lalu pertanyaannya seperti tadi dikatakan, bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Kristus disalibkan? Bagaimana caranya supaya dosa mereka dihapuskan? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah baca kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Tuhan janji akan kirim juru selamat. Ya, akan kirim juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Tuhan berjanji bahwa kepada manusia, dosa manusia hanya dapat diselesaikan melalui penumpahan darah. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan darah yang harus ditumpahkan adalah darah Yesus Kristus. Darah yang harus ditumpahkan itu darah Yesus Kristus. Sedangkan darah Yesus Kristus ditumpahkan di atas kayu salib itu 5.000 tahun sesudah peradaban berjalan. Lalu pertanyaannya akan muncul, bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Kristus disalibkan? Ya, sebelum Kristus disalibkan. Nah, karena tidak sanggup menjawab masalah ini, maka banyak orang berkata bahwa yang hidup sebelum Kristus disalibkan, mereka hidup karena berbuat baik. Mereka hidup karena mereka sanggup melakukan hukum Taurat. Mereka hidup karena mereka saleh. Nah, semua itu sudah saya jelaskan yang lalu. Kalau ingin masuk surga, ingin dihapuskan dosa dengan cara yang demikian, maka neraka tempatnya. Karena kalau manusia sanggup membereskan dosanya, tidak perlu Allah janji kirim juru selamat. Ya, Allah janji kirim juru selamat. Nah, ini pertanyaannya yang muncul. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat bagaimana cara orang-orang yang hidup sebelum penyaliban Yesus atau orang yang hidup di masa perjanjian lama, mereka diselamatkan oleh darah Yesus, bukan darah yang lain. Bagaimana mereka diselamatkan oleh darah Yesus? Ya. Nah, coba kita lihat ya di dalam kitab Kejadian, mulai dengan Kejadian pasal 4. Ya, ini kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel, dan kita lihat kisah Kain dan Habel, nanti bisa baca semuanya. Ternyata Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel. Nah, kalau kita lihat dari kacamata kitab Kejadian ini, akan memunculkan banyak penafsiran. Macam-macam. Penafsiran yang muncul, Tuhan menolak persembahan Kain, karena muncul penafsiran bahwa Kain mempersembahkan, karena dia seorang petani, tapi dia mempersembahkan persembahan tumbuh-tumbuhan yang busuk. Tapi kalau kita baca di sini, tidak ada dikatakan demikian. Ya. Selanjutnya kita baca ya. Selanjutnya dilahirkan Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jadi profesi Kain petani, profesi Habel gembala, ya, peternak. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya. Ya, garis bawahi, dia mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahan itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Nah, perhatikan. Tidak dikatakan di sini Kain mempersembahkan tumbuhan yang busuk. Ya, bahkan di sini sebagian dari hasil pertaniannya dia korbankan. Sedangkan Habel dia persembahkan, ya, persembahannya dia ambil anak sulung kambing dombanya. Kalau Kain sebagian dari hasil usahanya, Habel ya anak sulung dari hasil kambing dombanya. Tapi dari kedua korban persembahan itu, yang diterima Tuhan Habel. Lalu pertanyaannya, mengapa korban Kain ditolak Tuhan? Nah, ya, hal ini nanti kita ketahui dari surat Yudas, ya, dikatakan Kain itu tidak taat.
Ya, Kain tidak taat. Nah, coba kita buka Alkitab kita. Ya, kita buka Alkitab kita. Nah, kita perhatikan ya mengenai Kain. Ya, Yudas. Celakalah Yudas. Yudas cuma satu pasal ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, Kain ya, dikatakan di sini mengikuti jalan Kain. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Ya, Kain berasal dari si jahat. Nah, lalu kita lihat dari narasi Kain, tidak terlihat di situ Kain mempersembahkan tumbuh-tumbuhan yang busuk. Ya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasilnya. Tapi pertanyaannya muncul, mengapa korban Kain ditolak Tuhan? Sedangkan korban Habel diterima Tuhan. Nah, jawabannya jelas. Tapi banyak orang Kristen karena tidak mempelajari Alkitab, tidak bisa memberi jawaban yang pas. Bahkan guru-guru sekolah minggu mengajarkan mendoktrinisasi anak-anak sekolah minggu. Oh, Kain itu berikan tumbuh-tumbuhan yang busuk-busuk. Ya, bahkan sampai ada yang bilang, oh kalau ke sekolah minggu itu kalau kasih persembahan jangan uang yang sobek-sobek. Ya, sebenarnya bukan masalah uangnya sobek, nilainya. Iya kan. Ya macam-macam lah pokoknya ya. Nah, itu sebabnya kita orang Kristen harus mengerti sehingga tidak sembarangan kita membuat penafsiran terhadap peristiwa itu, menambahkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam peristiwa itu. Nah, jawabannya ialah persembahan Kain ditolak Tuhan karena yang Tuhan minta persembahannya, korbannya itu ialah korban domba yang ada penumpahan darah. Mungkin ada yang bertanya, oh ini kan tidak diajarkan. Kain sebelumnya tidak tahu, tidak dicatat Alkitab. Tapi dari indikasi Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang pada waktu Adam dan Hawa jatuh. Setelah janji itu diucapkan, ya Tuhan ambil kulit binatang, menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa, membuktikan bahwa janji korban yang Tuhan inginkan itu korban penumpahan darah. Penumpahan darah. Jadi di perjanjian lama, sebelum Kristus disalibkan di atas kayu salib, darah Kristus sudah dicurahkan. Tetapi darah Kristus yang dicurahkan itu masih simbol. Ya, disimbolkan dengan apa? Pencurahan darah domba. Jadi orang-orang di perjanjian lama, bagaimana mereka masuk surga? Mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Percaya kepada juru selamat yang akan datang menyelesaikan dosa mereka. Bagaimana caranya? Bukti mereka percaya. Mereka ambil seekor domba, kemudian mereka mengaku dosa mereka, domba itu dikorbankan, dan domba yang dikorbankan, darah yang dicurahkan, darah domba yang dicurahkan itu dipercikan di atas mezbah, dan darah itulah simbol, ya, simbol dari penumpahan darah Yesus Kristus. Ya, simbol dari penumpahan darah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah itu sebabnya persembahan Kain ditolak Tuhan. Persembahan Kain ditolak Tuhan karena Kain mempersembahkan walaupun sebagian dari hasil usahanya. Dia mempersembahkan sesuatu, ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya saudara, ini Kain ini gambaran banyak orang yang ingin masuk surga dengan perbuatan baik, usaha, dengan segala macam amal ibadah dan segala macam pengorbanannya sudah dilakukan. Ya, Kain sudah berkorban, ya, setengah dari hasil usahanya dia korbankan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menerimanya. Karena Tuhan mau sesuatu yang, ya, berhubungan dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan janjikan. Kain berusaha untuk, ya, berkenan kepada Tuhan dengan usaha dia. Tetapi Habel walaupun seekor anak domba yang sulung, ya, dia melakukan walaupun seekor loh, tapi dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Alkitab katakan Habel itu orang beriman. Sedangkan Kain dikatakan, ya, dia bukan orang yang beriman, jalan orang jahat. Nah, ya. Jadi ini gambaran Kain. Kain ini gambaran hari ini bisa saya katakan gambaran orang yang mau masuk surga dengan cara, ya, oh dia berusaha berbuat baik, dia berusaha berbuat baik untuk dosanya dihapuskan, dia berusaha untuk beramal supaya dosanya dihapuskan, dia berusaha untuk rajin ke gereja supaya dosanya dihapuskan, dia berusaha untuk ya rajin melayani supaya dosanya dihapuskan.
Ya berusaha dengan usahanya sendiri. Nah, orang yang usaha seperti itu tidak akan masuk surga. Atau dengan baptisan, dia dibaptis supaya masuk surga, tidak akan masuk surga. Seperti Kain, persembahannya ditolak Tuhan. Ya, kita bisa lihat di situ Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Sebagian loh. Ya, persembahan sebagian. Jadi kalau dapatnya hasilnya ya 1000 kilo, maka 500 kilo untuk Tuhan, 500 kilo untuk dia. Ya, sebagiannya. Atau kalau gajinya misalnya 10 juta, 5 juta untuk Tuhan, 5 juta untuk dia. Tapi Tuhan tolak. Ya, Tuhan tolak. Mengapa? Karena ternyata Kain tidak mengikuti maunya Tuhan. Karena Tuhan mau harus korban, ya ada penumpahan darah. Nah, ini saya kasih tahu juga. Mungkin ada yang berpikir, oh saya sudah nyumbang gereja banyak nih. Saya sudah bangun gereja di mana-mana. Ya, oh saya dukung hamba Tuhan melayani di mana-mana. Sebagian dari harta saya sudah saya, ya setiap bulan dari penghasilan saya sisihkan untuk menyumbang kiri kanan. Nyumbang pembangunan gereja, nyumbang pengutusan para penginjil dan segala macam. Jangan berpikir bahwa dengan itu semua maka masuk surga. Tidak. Tidak, ini Kain ini sebagian dari hasil usahanya, tidak bisa buat dia masuk surga. Karena Kain melakukan sesuatu ya menurut keinginan dia. Dia ingin berkenan kepada Tuhan menurut kemampuan dan pikiran dia, usaha dia. Tetapi yang Tuhan mau ialah harus ikut yang Tuhan mau supaya Tuhan kasih anugerah. Kain, Habel ikut yang Tuhan mau. Habel ambil domba, Habel korbankan domba, dan Alkitab katakan Habel adalah orang beriman. Ibrani 11 ayat 4. Habel orang beriman. Karena Habel mempersembahkan domba. Domba adalah gambaran dari juru selamat yang akan datang. Jadi Habel diselamatkan. Habel disebut orang beriman karena Habel mempersembahkan domba. Domba adalah gambaran dari juru selamat yang akan datang. Jadi orang-orang di perjanjian lama, orang-orang yang hidup sebelum penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib, mereka masuk surga dengan cara mempersembahkan domba. Ya, domba yang dikorbankan adalah gambaran. Darah domba yang dicurahkan di atas mezbah adalah gambaran dari pengorbanan darah Yesus Kristus. Ya, nah, ya. Jadi mulai dari Adam, ya, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan segala macam orang-orang yang hidup di perjanjian lama, mereka diselamatkan. Ya, mereka dapat masuk surga dengan darah Yesus. Darah Yesus. Orang bertanya, darah Yesus yang mana kan? Yesus belum mati di atas kayu salib. Betul. Yesus memang pada waktu itu belum mati di atas kayu salib. Tetapi darah Yesus Kristus disimbolkan dengan pengorbanan darah domba yang dikorbankan di atas mezbah pada waktu ya orang-orang yang hidup sebelum Kristus disalibkan. Nah, ini jawabannya. Ya, kalau kita baca Alkitab kita akan mengerti itu. Ya. Nah, lalu muncul pertanyaannya. Karena waktu itu belum ada gereja. Ya, zaman perjanjian lama kan tidak ada gereja. Belum ada gereja. Lalu bagaimana caranya orang diselamatkan? Dengan ritual apa orang diselamatkan? Dengan cara apa kebenaran itu diberitakan? Nah, ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita baca di Alkitab. Coba kita buka Alkitab kita. Ya, Kejadian. Kita bisa lihat Kejadian ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Kejadian mengenai peristiwa Nuh. Ya. Peristiwa Nuh kita bisa lihat di situ. Nuh sesudah air bah, ya dia turun dari bahtera. Kemudian kita baca di Alkitab Kejadian pasal 8 atau pasal 9, nanti saudara-saudara bisa cari di situ. Ya. Waktu itu Nuh buat kebun anggur
dan dia mabuk karena anggur yang dia buat, dia telanjang. Nah, dalam bahasa Ibrani salah satu anaknya yang bernama Ham mensodomi dia. Ya, sodomi dia, dan Nuh mengutuk Ham, memberkati Sem dan Yafet. Ya, nah, mengapa? Ya, kalau kita lihat di sini, Nuh diberi kuasa untuk memberkati dan mengutuk. Ya, lalu kita lihat lagi ada Abraham diberi kuasa untuk memberkati dan mengutuk. Yakub juga memberi kuasa untuk memberkati dan mengutuk. Tetapi kita baca kemudian Musa, ya, Musa, Daud, Salomo tidak diberi kuasa untuk memberkati dan mengutuk. Nah, ini yang saya mau sampaikan, ya. Mengapa? Nah, ternyata ada perubahan sistem tata ibadah. Ya, jadi tata ibadahnya saya kasih tahu, dari manusia jatuh dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan. Hukum Taurat diturunkan itu zaman Musa. Artinya sebelum Musa ada, ya sebelum hukum Taurat diturunkan, itu sistem ibadahnya, beribadahnya bukan ke gereja. Ya, bukan ke bait Allah. Tapi ibadahnya itu di family altar atau mesbah keluarga. Ya, family altar atau mesbah keluarga. Dengan yang bertindak sebagai imam itu ialah setiap ayah. Ya, ayah sebagai imam. Nah, ini harus dipahami ya. Hari ini ada orang bilang, "Oh, family altar, ada mesbah keluarga." Mesbah, di mana mesbahnya? Di mana korbannya? Ya, jadi kan agak ngaco-ngaco di situ. Nah, tetapi kita lihat di sini, ya hari ini, ya pada waktu masa itu, ibadahnya dari manusia jatuh dalam dosa sejak kejatuhan sampai masa hukum Taurat diturunkan. Artinya sebelum hukum Taurat diturunkan, ibadahnya itu di mesbah keluarga. Family altar, mesbah keluarga. Jadi bukan ke gereja, bukan ke bait Allah, tetapi di mesbah keluarga. Mesbah keluarga. Jadi tiap-tiap anggota keluarga ya bawa korbannya. Korbannya, kemudian ayahnya, setiap ayah dari tiap keluarga, ya di tiap-tiap mesbah keluarga yang mempersembahkan korban, bertindak sebagai imam untuk memberkati dan juga untuk mengutuk. Allah beri kuasa untuk memberkati dan mengutuk. Jadi sebelum ada suku Lewi, yang menjadi imam itu setiap ayah. Ya. Dan yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran atau pusat untuk penyembahan itu family altar atau mesbah keluarga. Nah, ini harus dipahami baik-baik ya. Mesbah keluarga. Nah, itu sebabnya kita baca di Alkitab ya mengenai kasus Ayub. Ayub itu kan ya dia bukan suku Lewi. Tetapi kenapa Ayub bertindak sebagai imam? Karena Ayub hidup pada masa keimamatan ayah. Pada masa keimamatan ayah, dan yang menjadi penopang kebenaran, ya yang menjadi pusat ibadah itu family altar atau mesbah keluarga. Nah, itu. Ya. Jadi di masa itu orang yang ingin masuk surga, dia bawa korbannya ke mesbah keluarga, dan bawah di mesbah keluarga situ ada ayahnya. Ayahnya bertindak sebagai imam, ayahnya korbankan, ya, ayahnya korbankan domba. Nah, itu. Jadi sistem tata ibadahnya seperti itu. Itu dari kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan. Artinya sebelum ada hukum Taurat, ibadahnya modelnya begitu. Ibadahnya itu family altar. Nah, dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes tampil. Dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes tampil, ibadahnya diubah oleh Allah. Allah tidak pakai lagi mesbah keluarga. Allah tidak pakai lagi mesbah keluarga sebagai penopang kebenaran. Tetapi mesbah keluarga itu diubah Allah, ya, yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran itu bangsa Israel, dan di Israel itu tempat ibadahnya itu ada kemah suci atau bait Allah. Ya, jadi
dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis tampil, orang yang mau beribadah, ya, dia itu harus datang ke Israel, tepatnya di Yerusalem, tepatnya di Bait Allah atau di kemah suci untuk beribadah kepada Allah. Bukan di gereja pada masa itu, bukan di mesbah keluarga lagi. Nah, kalau sudah masuk di zaman hukum Taurat, dari hukum Taurat turun sampai Yohanes tampil, ada orang berani mengubah tempat ibadah dari tempat yang Tuhan tetapkan, yaitu di Bait Allah, diubah dengan mengubah mesbah keluarga. Tuhan marah. Tuhan marah. Contohnya itu Yerobeam. Dia ubah dengan pola yang lama, yang sudah tidak dipakai Tuhan, pola yang sudah direvisi oleh Allah. Dia ubah itu. Tuhan marah dengan Yerobeam. Karena Tuhan mau saat itu orang datang, ya, pusatnya itu di Bait Allah. Nah, setiap orang yang ingin masuk surga, dia bawa korban domba. Ya, dia bawa korban domba kepada imam. Dan imam pada masa hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes tampil, itu imamnya bukan ayah lagi, tetapi imamnya itu suku Lewi. Dari keluarga Harun, imam besar. Semua suku Lewi, satu suku itu dipilih menjadi suku imam, dan keluarga Harun dikhususkan sebagai imam besar. Nah itu, ya. Jadi dia bawa dombanya kepada dia. Kalau mau beribadah, dia pergi ke Yerusalem, bawa dombanya. Kalau mau beribadah, dia bawa dombanya ke Yerusalem. Kalau dia mau beribadah, dia mau ingin dosanya dihapuskan, ya, dia pergi kepada imam di Bait Allah. Kemudian imam itu ambil dombanya, imam itu korbankan dombanya, dan dia mengaku dosa, imam korbankan dombanya, dan secara simbolik pemercikan darah domba yang dikorbankan itu secara simbolik menyucikan dosanya. Dan domba yang dikorbankan itu simboliknya, ya, secara simbolik itulah pengorbanan darah Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya caranya diselamatkan. Nah, tadi ingat ya, dari mesbah keluarga, ibadah pertama, ya, keimamatan ayah, dari kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan. Artinya sebelum hukum Taurat turun. Nah, sesudah hukum Taurat turun sampai Yohanes tampil, ibadahnya itu ke Bait Allah yang ada di Yerusalem. Ibadahnya, ya. Ibadahnya itu pusatnya itu bangsa Israel. Dari kemah suci, dari perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, kemah suci, ya, sampai pada zaman Salomo ada Bait Allah. Dan sejak itu orang yang mau menyembah Tuhan datang ke situ. Ya, dan Tuhan kasih aturan, karena ini sudah bangsa, Tuhan kasih aturan. Kalau sebelumnya yang jadi contoh teladan itu adalah ayah, maka ya pada masa keimamatan suku Lewi yang menjadi contoh teladan itu bangsa Israel. Karena ini bangsa banyak orang, Tuhan kasih aturan mainnya. Aturan mainnya yaitu Tuhan sendiri menjadi raja untuk bangsa Israel, teokrasi. Lalu Tuhan kasih aturannya, undang-undang, ya, kehidupan bangsa Israel, yaitu hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat, ya, kemudian di dalam hukum Taurat, ya, oleh para imam dibagi, ya, hukum sipil, hukum moral, dan hukum upacara. Hukum, karena pada waktu itu teokrasi, Allah sendiri menjadi raja untuk Israel. Allah sendiri menjadi raja untuk Israel. Kemudian semua aturan digabung, baik itu aturan sipil, aturan sosial, maupun aturan iman, aturan iman. Jadi yang melanggar aturan iman melanggar aturan sipil, melanggar aturan sosial. Yang melanggar aturan sosial, melanggar aturan sipil, melanggar aturan iman. Nah itu, Tuhan sendiri bikin itu. Jadi digabung itu. Ya, makanya akhirnya banyak sekali orang-orang Israel tidak dapat memahami mana yang menjadi prioritas atau esensi dari kebenaran yang menyelamatkan. Mereka menggeser itu dengan aturan-aturan sipil dan sosial. Padahal pusat keselamatan itu ada pada janji, ya, akan kirim juru selamat yang disimbolkan dengan pengorbanan darah domba. Nah, makanya pada waktu bangsa Israel itu ada hukum Taurat.
Hukum Taurat itu diklasifikasikan hukum moral, hukum sipil, dan hukum upacara. Ya, nah, hukum Taurat diklasifikasikan. Jadi hukum Taurat itu dirangkum. Makanya kalau melanggar hukum sipil pada waktu itu sama artinya melanggar hukum upacara, sama artinya melanggar hukum moral. Kalau melanggar hukum moral pada waktu itu sama artinya melanggar hukum sipil, sama artinya melanggar hukum upacara. Melanggar hukum sipil sama artinya melanggar hukum moral, sama artinya melanggar hukum upacara. Ya, seperti peristiwa Akan. Akan itu melanggar hukum moral. Tuhan perintahkan pergi berperang, tidak boleh ambil apapun, akan pulang ambil barang-barang berharga sembunyikan. Akhirnya karena pelanggaran itu menyebabkan Tuhan marah dan bangsa Israel. Perang berikutnya kalah. Akhirnya dicari tahu penyebab kekalahan, tahulah masalahnya karena akan mengambil barang berharga sebelumnya. Padahal sebelumnya Tuhan sudah larang. Akhirnya Akan dan keluarga dan binatang-binatangnya dibawa ke satu lembah, dilempar sampai mati di sana. Ya, nah ini yang harus kita paham. Ya, jadi, nah hukum Taurat tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan, tapi hukum Taurat itu menuntun kepada janji keselamatan. Karena Tuhan waktu itu pakai bangsa Israel sebagai penopang kebenaran. Nah, Tuhan pakai bangsa Israel sebagai penopang kebenaran pada waktu itu. Ya, Tuhan pakai bangsa Israel sebagai penopang kebenaran. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Nah, ya. Dan bangsa Israel dikhususkan. Dan sebagai simbol kekhususan itu hukum Taurat dan sunat. Berbeda dari bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Ya, saya berdiskusi, berdialog dengan Rabi Yahudi. Dia bilang Nuh itu sudah sunat. Ya, Adam dan segala macam sudah sunat. Ini lucu. Ya, kalau mereka sudah sunat, tidak perlu lagi Tuhan janjikan sunat kepada Abraham. Ya, tidak perlu lagi begitu. Ada yang bilang Abraham kan goyim, makanya suruh sunat. Loh, kalau Abraham itu goyim, bangsa lain, bagaimana dengan Adam, Nuh, segala macam? Semua bangsa lahir dari situ. Tidak masuk akal, terlalu dipaksa. Janji sunat diberikan kepada Abraham karena Abraham Tuhan mau bentuk satu bangsa khusus, ya, yang dikhususkan Tuhan, yang disucikan Tuhan, ya, sebagai satu bangsa pilihan yang menjadi penopang kebenaran. Nah, sampai kapan itu berlaku? Nah, tadi ibadahnya itu family altar sebelumnya. Nah, pada masa bangsa Israel ibadahnya itu di Bait Allah. Ya, ibadah mau pergi ibadah itu di Bait Allah. Nah, saudara yang saya kasih dan Tuhan, imamnya suku Lewi. Nah, sampai kapan itu terjadi? Ya, Lukas 16 ayat 16 kita lihat. Lukas 16 ayat 16. Ya. Lukas 16 ayat 16 katakan, hukum Taurat dan kitab para nabi, ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahi berebut memasukinya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Mengapa? Karena sejak tampilnya Yohanes, ya, nubuat para nabi, sebelum ada hukum Taurat sudah ada nabi toh. Nubuat para nabi yang dinubuatkan, ya, Abraham itu disebut nabi juga. Yang sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama sudah digenapi. Kalau di perjanjian lama mereka percaya korban domba, ya, darah domba itu simbol dari darah penumpahan darah juru selamat yang akan datang. Maka yang mereka imani di perjanjian lama, mereka imani di zaman keimamatan ayah, mereka yang imani di zaman keimamatan suku Lewi digenapi pada waktu Yohanes tampil. Karena mengapa? Yohanes 1 ayat yang ke-29 katakan, pada waktu Yohanes tampil, Yesus datang, Yohanes menunjuk Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi darah domba yang sesungguhnya, domba yang sesungguhnya sudah datang. Domba yang sesungguhnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Dari zaman Yohanes tampil. Nah, sejak Yohanes tampil, terjadilah peralihan sistem tata ibadah. Dari ibadah simbolik, ya, tadinya domba itu simbol. Dari ibadah simbolik, masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran.
Yesus Kristus berkata kepada perempuan Samaria, ya, saatnya akan tiba dan sudah tiba, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, itu kata menyembah di situ proskuneo. Ya, berbeda dengan liturgia. Ya, liturgia. Roma 12 ya ayat 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, itu adalah ibadah. Kata ibadah di situ ya letreia. Logiken letreia, ibadah sejati. Ibadah yang sesuai dengan akal sehat. Logiken letreia. Tubuhmu, pada masa Rasul Paulus tulis itu, tubuhmu itu ibadah logikan letreia. Ibadah yang sehat. Nah, kalau dulu sebelum Yohanes tampil, ibadahnya itu letreianya itu bukan hidup, tapi letreianya itu harus ke bait Allah. Karena di sana ibadah liturgia adalah ibadah yang berhubungan dengan tata cara upacara seremonial. Sedangkan ibadah dalam roh dan kebenaran proskuneo itu pusatnya hati. Nah, kalau liturgia itu ya, ibadah liturgia itu ya harus ikut dia punya aturan upacara, bawa domba kepada imam percikan dengan segala aturan main yang sudah Tuhan atur. Kalau tidak ikut aturan main ya bisa ya hancur seperti anak-anak Imam Eli, Hofni dan Phinehas. Ya, Tuhan murka dengan mereka. Ikut sedetail mungkin. Itu liturgia. Ya, liturgia. Nah, sedangkan kita sekarang bukan liturgia lagi, tapi kita ibadah dalam roh dan kebenaran, yaitu proskuneo. Liturgia kita sekarang adalah hidup kita. Hidup kita. Kalau dulu liturgia itu di bait Allah, maka sekarang liturgia itu hidup kita. Makanya di dalam Korintus 1 Korintus 6 ayat yang ke-19-20, Rasul Paulus dikatakan ya, tubuhmu adalah bait roh Allah. Ya, tubuhmu adalah bait roh Allah. Jadi kita memelihara tubuh kita, jiwa, roh dan tubuh kita. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, korban persembahan kita kepada Tuhan, maka itulah ibadah kita saat ini. Tata caranya. Nah, itu beda. Ya, jadi sejak Yohanes tampil sampai nanti hari pengangkatan. Sampai nanti hari pengangkatan, kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam roh dan kebenaran, dan pusatnya pusat kita berkumpul untuk menyembah Tuhan. Tuhan buat yang namanya jemaat lokal. Jemaat dipakai sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, tiap-tiap orang sudah lahir baru, ya tubuhnya bait Allah. Tubuh bukan hanya tubuh sebenarnya, tubuh, jiwa dan roh. Hidupmu adalah bait Allah. Tiap-tiap orang. Ya. Nah, tiap-tiap orang, tubuh, jiwa dan roh adalah bait Allah. Nah, sesudah tubuh, jiwa dan roh bait Allah, Tuhan minta untuk datang ke persekutuan, untuk membangun tiang penopang dan dasar kebenaran Tuhan, agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan lewat apa? Lewat jemaat. Itu. Dan yang menjadi imam sekarang, karena ibadahnya dalam roh dan kebenaran, berarti korbannya itu dalam roh dan kebenaran. Bukan korbannya bawa kepada imam yang ada di bait Allah atau family altar lagi. Kalau dulu family altar, sesudah family altar bait Allah, maka sekarang ini dalam roh dan kebenaran, berarti langsung imamnya siapa? Yesus Kristus hari ini. Ya, Yesus Kristus. Jadi kita ketemu langsung dengan Yesus dalam roh dan kebenaran. Makanya Alkitab bilang dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi gimana? Ya dengan hati, dengan mulut. Ya, hati betul-betul percaya, mulut mengaku. Nah, dan jemaat lokal yang Alkitabiah, jemaat lokal loh, bukan jemaat universal. Jangan bilang universal, tapi jemaat lokal, karena jemaat Alkitabiah itu lokal. Karena Tuhan Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, ya, dengan menyebut namaku, di situ aku ada. Itu lokal, bukan universal, ya, bukan internasional, ya, tapi lokal. 2-3 orang berkumpul dengan menyebut namaku, di situ aku ada. Itulah tiang penopang dan dasar kebenaran.
Ya. Hari ini orang yang misalnya sudah selamat, oh saya tidak mau ini, saya yakin saya selamat segala macam. Oke. Ya, bukti selamat perintah berikutnya harus ke gereja lokal. Dan di gereja lokal sebagai tanda bahwa sudah diselamatkan, dia harus menyerahkan diri, dibaptis. Baptis untuk bergabung. Saya siap untuk dijadikan murid. Saya siap untuk menjadi saksi Kristus dalam jemaat lokal. Jadi tidak benar juga baptis orang pergi menginjil, baptis tinggalkan orang, tidak benar. Harus dijemaatkan. Harus dijemaatkan. Kalau tidak dijemaatkan, membuat jemaat. Nah itu. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena waktu kita akhiri, ya minggu depan kita sambung lagi dengan penguraian mengenai mengenai masalah bagaimana orang-orang perjanjian lama diselamatkan masuk surga sudah jelas, yaitu dengan cara percaya kepada Yesus. Ya, lewat darah Yesus yang menyucikan. Nah, darah Yesus di perjanjian lama itu apa? Simbolnya darah domba. Ya, domba yang dikorbankan. Nah, pusat ibadahnya kita sudah belajar. Sebelum ada bangsa Israel, pusat ibadahnya itu family altar, ayah imam. Sesudah bangsa Israel ada, pusat ibadahnya itu bait Allah dengan suku Lewi imam. Nah, kita sekarang pusat ibadahnya ya bukan lagi family altar, bukan lagi bait Allah Yerusalem, tetapi hati kita, karena beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan imam kita bukan lagi ayah, bukan lagi suku Lewi, imam kita adalah Yesus Kristus. Kita sekarang imam kita adalah Yesus Kristus. Ya, nah, lalu mengenai makan, karena sekarang ibadahnya dalam roh dan kebenaran, saya selesaikan dulu. Ibadahnya dalam roh dan kebenaran, maka tidak ada unsur-unsur lahiriah. Tidak ada unsur-unsur lahiriah ya yang hari ini menyimbolkan dosa dan kebenaran. Tidak ada unsur-unsur lahiriah. Termasuk makanan. Kalau bangsa Israel dulu dilarang makan babi. Oke. Ya, dilarang makan binatang berkuku belah tidak memamah biak. Binatang berkuku belah yang tidak memamah biak, ya salah satunya babi, kelinci, tikus. Ya. Nah, yang boleh dimakan itu binatang berkuku belah yang memamah biak. Kemudian kalau ikan-ikan yang tidak bersisik tidak boleh dimakan. Belut, ya, tidak boleh. Nah, itu binatang yang haram. Menyentuh bangkai haram. Itu dulu bangsa Israel. Sampai kapan? Yohanes tampil. Karena itu dulu ibadah simbolik. Jadi makanan menyimbolkan dosa dan kebenaran. Kalau sekarang, ya makan. Kalau makanan itu tidak menyandung, kita makan. Ya, makan. Makan apa saja yang bisa dimakan. Yang bisa dimakan kita boleh makan. Tetapi prinsipnya jangan sampai karena makanan orang tersandung. Kita boleh makan apa aja sekarang. Karena kita sekarang ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Yang dipentingkan sekarang ini kesucian hati kita, sehingga ibadah kita dalam roh dan kebenaran ini diterima Tuhan. Begitu. Ya, kesucian hati kita. Ya, Alkitab katakan tanpa kesucian tidak ada orang melihat Allah. Jadi kesucian ini penting. Kesucian hati menghubungkan kita secara roh dan kebenaran kepada Allah. Begitu. Nah itu. Ya, jadi sekarang boleh makan apa aja. Bahkan di dalam Timotius katakan kalau hari ini ada orang larang makan makanan tertentu, itu ajaran setan-setan. Ya, ajaran setan-setan. Nah, jadi makan apa aja. Nah, ya. Ini ya oke, kita cukup sampai di sini. Kita sambung minggu depan episode yang berikutnya. Terima kasih. Saya Gembala dan Ciswat, ya, salam sejahtera untuk kita, dan saya himbau setiap Kamis jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia Tengah sore, jam 4 sampai jam 5 sore itu ada kelas eklesiologi live streaming Facebook. Ya, kalau di Indonesia Barat itu ini jam 3 ke 4 di sana, jam 3 jam 4. Jadi jam 3 mulai di sana, kita di sini jam 4 Indonesia Tengah. Indonesia Timur ya mulai jam 5 ke 6. Nah, ya. Jadi ini kelas live streaming. Bagi yang diberkati melalui penjelasan saya ini, silakan undang teman-teman supaya minggu depan kita bisa
bisa belajar lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan simpan pertanyaan minggu depan, tulis di kolom. Atau malam ini kalau mau bertanya, silahkan tulis di kolom supaya saya baca, nanti minggu depan saya jawab. Baik, kita akhiri, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Sore hari ini kami menyelesaikan kelas soteriologi kami. Hamba mohon pimpinan pertolongan yang daripadamu. Hamba sudah menyampaikan berita yang harus hamba sampaikan. Roh Kudus menolong, memberikan penerangan kepada kami semua. Hamba yang menyampaikan, hamba mohon dari hari ke hari Engkau terus menambahkan kepada hambamu pengertian-pengertian yang sungguh-sungguh dapat memberikan penerangan kepada hamba dan semua kami, semakin detail, semakin mudah dipahami oleh para pendengar dari apa yang hamba sampaikan. Berdoa untuk para pendengar juga, Roh Kudus terangi hati dan pikiran sehingga dapat mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Maranatha.